Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Risnan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tugas penelitian saya, yaitu bab 1 dengan judul Desain Pembongkaran Gedung Terkendali dengan Peledakan atau Implosion. Nah, latar belakang dari penelitian saya yaitu situs The Skyscraper Center menyebutkan bahwa pada tahun 2018 Jakarta memiliki sekitar 382 gedung, termasuk gedung-gedung yang masih dibangun dan akan selesai pada tahun 2019 dan 2020. Data ini dikutip dari merdeka.com. Nah, data ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak bangunan tinggi. Belum lagi bangunan yang sejak dulu telah ada, tentu akan menambah daftar jumlah bangunan tinggi di Indonesia. Nah, ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia di bidang konstruksi bangunan. Seiring dengan pesatnya kemajuan perencanaan dan pembangunan tersebut, perlu diikuti dengan adanya perhatian terhadap bangunan-bangunan yang melampaui masa layak fungsi. Nah, salah satu tindakan yang harus dilakukan tentunya pembongkaran bangunan. Dalam situs portal online Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konstruksi Indonesia, Zali Yahya mengatakan, di Indonesia belum banyak gedung yang usianya mencapai 50 tahunan. Ada beberapa dan sebagian sudah direhabilitasi dan diperkuat. Nah, namun kedepannya persoalan demolition of building ini menjadi tantangan bagi kita semua di Indonesia. Ya, jadi pembongkaran bangunan ini menjadi tantangan kedepannya di Indonesia. Kemudian salah satu metode pembongkaran gedung yang terkendali yaitu implosion method atau pembongkaran menggunakan bahan peledak. Nah, jadi bahan peledak yang digunakan untuk pembongkaran gedung. Sebenarnya pembongkaran gedung itu ada banyak metode, ada menggunakan alat berat, kemudian menggunakan bola baja, menggunakan pembongkaran manual. Namun pada penelitian ini terfokus pada metode ledakan. Nah, adapun definisinya metode ledakan yaitu pembongkaran eksplosif terdiri dari penggunaan bahan peledak terkontrol dengan menempatkan bahan peledak kecil, umumnya kurang dari 50 gram, yang biasanya ditempatkan pada elemen struktur penting yang akan dibongkar. Menurut Gimeno et al. 1995 dan Gomez 2010. Nah, ide dari pembongkaran gedung itu sendiri dengan menggunakan bahan peledak sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menghilangkan struktur pendukung bangunan pada titik tertentu, bangunan di atas titik itu akan jatuh ke bagian bangunan di bawahnya atau tapak bangunan footprint. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pembongkaran terkendali. Jadi kita berharap pembongkaran itu arah keruntuhannya menuju ke arah dalam bangunan, pusat bangunan, sehingga pada akhirnya secara gravitasi akan turun dan hancur tepat di tapak bangunan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, di mana posisi bahan peledak tepat diletakkan pada bangunan gedung. Kemudian apa jenis bahan peledak yang sesuai untuk meruntuhkan elemen struktur bangunan. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan waktu ledakan yang tepat agar pembongkaran gedung runtuh terkendali. Nah, objek penelitiannya yaitu pertama, mengetahui posisi bahan peledak yang tepat diletakkan pada bangunan gedung. Jadi, pemilihan lokasi terlemah pada gedung itu sangat diperlukan agar kita mengetahui strategi pembongkaran pada gedung tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis bahan peledak yang sesuai untuk meruntuhkan elemen struktur bangunan. Tentu sangat berbeda bangunan yang terbuat dari material beton bertulang dengan material baja.
Kalau material beton bertulang berdasarkan penelitian yang saya baca yaitu menggunakan bahan peledak dinamit, sedangkan kalau bangunan tersebut terbuat dari bahan baja, maka bahan peledaknya agak khusus yaitu bahan peledak RDX. Kemudian objek penelitian yang ketiga yaitu mampu menentukan waktu ledakan yang tepat agar pembongkaran gedung runtuh terkendali sesuai rencana. Jadi dalam hal ini delay waktu penundaan peledakan itu bisa diatur ketika kita ingin meledakkan sebuah bangunan. Apakah dimulai dari lantai atas sehingga ketika lantai atas diatur waktunya diledakkan, kemudian akan menuju ke bawah, yaitu efek domino akibat beban gravitasi, kemudian disusul dengan ledakan di lantai dasar sehingga akan membuat gedung itu runtuh sesuai dengan rencana secara total. Nah, hipotesis dan lingkup penelitian. Hipotesisnya adalah pembongkaran gedung terkendali dengan peledakan atau implosion dapat berhasil dengan memperhitungkan kajian yang matang terkait posisi bahan peledak, jenis bahan peledak, dan waktu ledakan. Nah, itu adalah dugaan sementaranya. Kemudian, adapun lingkup penelitiannya, pertama, objek penelitian dilakukan pada gedung maya atau dummy building. Kemudian yang kedua, penelitian ini melibatkan permodelan numerik. Jadi akan dilakukan sebuah simulasi pada elemen beton bertulang saat diberi beban ledakan. Kemudian menggunakan software LS Dyna Finite Element Code. Kemudian yang ketiga, berpotensi juga dilakukan simulasi menggunakan software Applied Element Method atau AEM, yaitu student version, karena software Applied Element Method ini simulasinya pola keruntuhannya yang terjadi itu lebih menggambarkan kondisi di lapangan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikaji. Kemudian yang keempat yaitu simulasi dilakukan dengan berbagai kondisi yang menunjukkan pengaruh dari lokasi dan waktu ledakan sesuai pola keruntuhan yang direncanakan. Demikian presentasi mengenai bab 1 rencana penelitian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.